hadir di 2 titik tepatnya hari ini, sebelumnya di MAN 3 yang ada di Kecamatan Kandangan, kemudian bergeser ke MTSN 7 yang ada di Kecamatan Kepung. Memang momentum ini dimanfaatkan untuk melihat secara langsung bagaimana hari ini ada banyak progres serta capaian yang didapatkan oleh madrasah hebat bermartabat. Karena memang sesuai dengan banyak tagline-nya bahwa keinginan untuk terus membangun madrasah yang berkolaborasi dengan masyarakat yang hari ini mempercayakan putra-putri mereka untuk belajar di madrasah. Untuk di MTSN 7 sendiri pemirsa, hari ini tengah digelar beberapa rangkaian acara dalam rangka Bulan Bahasa tahun 2024. Dengan mengundang Dr. Haji Ahmad Sruji Bahtiar MPDI, Kakanwil, Jawa Timur. Nantinya beliau diharapkan bisa melakukan peresmian di beberapa lokasi di MTSN 7, diantaranya peresmian Monumen MTSN 7 Kediri bisa, kemudian peresmian Madrasah Digital MTSN 7 Kediri, dan juga peresmian Musola MTSN 7 Kediri. Nantinya akan diawali dengan pembukaan diklat sasi sabu untuk angkatan keempat di MTSN 7 Kediri. Ya memang mengikuti beberapa rangkaian itu juga digelar Expo 10 program yang menjadi penunjang dari pembelajaran yang ada di MTSN 7 Kediri ini. Memang madrasah hari ini terus berlomba untuk menjadi yang terbaik, mendampingi tumbuh kembang putra-putri generasi penerus bangsa. Kita akan simak bagaimana rangkaian dari liputan kami langsung dari MTSN 7 Kediri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Monumen MTSN 7 bisa? Tidak lupa mengambil foto di sana. Bagaimana kabar hadirin semua? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Yang terhormat,
Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Suruji Bahtiar MPDI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Faiz SAG MHI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tantowi Jauhari selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Bapak Haji Abdullah Rosyad MPDI selaku Kepala Seksi Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Bapak Abbas Sofan SPD MPDI selaku Kepala MTSN 7 Kediri. Bapak Haji MCH Bahrudin MPDI selaku Pengawas MTSN 7 Kediri. Bapak dan Ibu Kepala Min MTSN dan Manse Kabupaten Kediri. Bapak Ibu Pengurus Komite MTSN 7 Kediri. Bapak Ibu pemateri Diklat Sasi Sabu, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmatnya, kita semua bisa hadir pada hari ini, Jumat 4 Oktober 2024 di Meeting Room MTSN 7 Kediri dalam keadaan sehat. Bapak Ibu serta hadirin, MTSN 7 Kediri yang berlabelkan Madrasah Literasi Nasional memiliki prestasi di bidang literasi mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Salah satu resep prestasi itu adalah kegiatan literasi yang dilakukan secara kontinu. Dan salah satunya adalah Sasi Sabu, akronim dari satu siswa, satu buku. Dari kegiatan Sasi Sabu sendiri telah mengorbitkan ratusan buku yang disusun oleh siswa-siswi MTSN 7 Kediri. Diklat Sasi Sabu telah diadakan oleh MTSN 7 Kediri sejak tahun 2017. Dan diklat hari ini merupakan angkatan ke-6, di mana kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh siswa-siswi MTSN 7 Kediri, tetapi juga diikuti oleh siswa-siswi MTS dan MA se-Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, izinkan saya sebagai MC mengucapkan selamat datang dalam acara Diklat Satu Siswa Satu Buku Angkatan ke-6 tahun 2024 di MTSN 7 Kediri. Boleh tepuk tangan yang meriah? Baik, Bapak Ibu serta hadirin, acara pada siang hari ini menjadi sangat istimewa karena dapat dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri beserta jajarannya, serta anak-anak hebat yang ikut berperan aktif mengasah kreativitas menulis dan membangun literasi di Indonesia. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Afani Robi. Kepada Ananda Robi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi mampu menambah hikmat dan nikmat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, sebagai wujud syukur kita pada siang hari ini, mari kita menundukkan sejenak kepala kita, senantiasa berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Doa pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Gus Mahfud selaku pengasuh Ponpes Sidogiri Kwagen. Yang kami hormati, Gus Mahfud, disilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad syarifna qulubuna wa tanfa'u bi 'ulumina wa taqdi bi hawaijana wa tarfa'u bi darajatina wa tahdi bi aqwamina wa takhlishu bi qulubana wa tulhimna bi 'ulumil ladunni wa tukrimuna bi sadatil karamati ma'a dhurriyyatina wa tukthiru bi amwalina wa ashhabina wa talamidana wa atba'ana wa adiyafana wa tarjuma rahmatika tamam ridwanika wa shalli wa sallim wa barik ala ma khalaqta ورزقهم الأحياء اليوم نخشر من خلق الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, acara berikutnya sambutan dari Bapak Kepala MTSN 7 Kediri. Yang kami hormati Bapak Abbas Sofan SPD MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Sruji Bahtiar MPDI. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Bapak Haji Ahmad Faiz SKI MHI. Yang kami hormati Bapak Kasipenma Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri beserta Ibu dan Ibu Kasubag TU. Yang kami hormati kepada Bapak Pengawas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Madrasah MIN, MTSN dan MAN se-Kabupaten Kediri. Yang kami hormati kepada seluruh pengurus komite MTSN 7 Kediri. Tak lupa kepada narasumber dari Media Guru, Mas Saiful, Mbak Anita, dan Mbak Ani. Terima kasih. Dan kepada seluruh peserta Sasi Sabu Angkatan ke-6 di MTSN 7 Kediri yang selalu kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, mari kita selalu kumandangkan, karena atas segala nikmatnya kita masih selalu diberikan kesempatan untuk selalu berusaha berkarya dan berinovasi serta bekerja, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semuanya benar-benar diakui sebagai umatnya. Amin. Pada kesempatan ini kami haturkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di kampus MTSN 7 Kediri, terutama kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Insya Allah yang kesekian kalinya Bapak ini. Pernah juga rawuh ke sini meskipun pada waktu itu masih sebagai Bapak Kabid Ben Manggit.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, MTSN 7 Kediri adalah madrasah yang dimana pada tahun ini genap berusia 29 tahun, di mana memiliki visi religius, cendekia, literat, moderat, dan peduli lingkungan. Nampak pada lingkungan madrasah kami, insya Allah visi dan misi madrasah kami benar-benar sudah tertorehkan di kampus kami tercinta ini. Perlu kami informasikan bahwa siswa di MTSN 7 Kediri kurang lebih 1.150 siswa Bapak, dan ini berasal tidak hanya dari lingkungan Kabupaten Kediri, akan tapi bisa sampai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga ada yang dari luar pulau, dari Sumatera, karena memang siswa-siswi yang ada di MTSN 7 Kediri ini di lingkungan pondok pesantren Bapak. Jadi 25% siswa MTSN 7 Kediri adalah berasal dari pondok pesantren. Ada berbagai macam pondok pesantren, diantaranya yang diasuh oleh Gus Mahfud, pondok dari Kewagian, yaitu pondok Sunan Giri, mohon maaf. Sito Giri. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan juga bahwa MTSN 7 Kediri memiliki 10 program Bapak. Memiliki 10 program. Yang pertama adalah madrasah literasi, kemudian madrasah adiliyata, madrasah riset, kemudian juga ada madrasah wasatiyah, keagamaan atau religi, kemudian madrasah ramah anak, siaga kependudukan, unggulan, dan di tahun 2022 kemarin kita mendapatkan SK sebagai madrasah SKS, di mana alhamdulillah ini sudah tahun kedua, dan tahun ini kita juga sudah menerapkan kelas SKS percepatan, dan alhamdulillah 2 tahun ini kita mendapatkan masing-masing kelas 24 siswa. Dan tahun ini kemarin sudah kita, dan tahun kedua ini sudah kita dapatkan, dan hari ini adalah hari terakhir kita seleksi, dan di Senin besok sudah menempati kelas sesuai dengan kelas SKS percepatan. Dan tambah satu lagi adalah madrasah digital, di mana madrasah yang hari ini nanti diresmikan oleh Bapak Kakamil. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, semua program ini tidak perlu kami ceritakan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan pada expo yang sudah kita siapkan. Di depan pintu murid ini juga ada, di lantai bawah juga ada expo. Nanti bisa menikmati semuanya yang ada di sana, baik dari literasi, kemudian dari madrasah riset, kemudian madrasah digital, dan madrasah adiliyata, yang nanti di sana mungkin Bapak Ibu sekalian akan menikmati beberapa makanan yang terbuat dari barang atau bahan yang biasanya kita buang, seperti gedebok, seperti juga daun daun kelaras, itu jadikan pewarna dan lain sebagainya. Nanti mohon bisa dinikmati di expo yang sudah kita siapkan. Bapak sekalian yang kami hormati, pada kesempatan hari ini, momen yang sangat berbahagia ini adalah salah satu penjalanan program dari Madrasah Literasi, di mana kami melaksanakan diklat Sasi Sabu yang ini sudah diadakan angkatan ke-6 Bapak, dan selalu bekerjasama dengan media guru Mas Saiful dan Mbak Anita serta Mbak Ani. Terima kasih. Dan perlu kami sampaikan juga, perlu kami laporkan bahwa peserta Sasi Sabu ini berasal tidak hanya dari siswa MTSN 7 Kediri Bapak, tapi juga diikuti oleh siswa MTSN dan Mansel Kabupaten Kediri. Sebenarnya kami juga mengundang Sobilker Kediri, akan tapi karena mohon maaf kita ruangannya masih belum terlalu besar, jadinya kami pending seperti itu. Sebenarnya kemarin dari Blitar, dari Tulungagung juga berkenan ikut, akan tapi kami mohon tunda untuk tahun depan seperti itu, karena gedungnya kita yang belum mencukupi seperti itu. Dimana kegiatan ini kita adakan selama 2 hari, kemarin dan hari ini, dan pada kesempatan kali ini nanti kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk bisa menutup acara ini secara resmi. Bapak sekalian yang kami hormati, berkaitan dengan ini, kami MTSN 7 Kediri dalam menjalankan program ini benar-benar alhamdulillah bisa sejalan, selaras, karena kami memiliki sebuah slogan yang benar-benar sudah kami istilahnya kumandangkan dari waktu ke waktu, setiap momen, setiap ini semuanya, dimana kami memiliki slogan MTSN 7 Kediri bisa. Bisa ini artinya adalah berprestasi, inspiratif, sinergi, akhlakul karimah, di mana ini sudah kita tuangkan dalam jingle yang tadi sudah kita perdengarkan, dan juga
menjadi monumen MTSN 7 Kediri Bursa yang tadi barusan juga didiskusikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dari situ semuanya alhamdulillah MTSN 7 Kediri ini seluruh elemennya mencetak banyak prestasi. Mulai dari siswa juara di bidang KSM dan Olimpiade, baik di bidang IPS, Sains dan Matematika, dan juga di bidang non-akademik, bulu tangkis. Kita punya putra-putri yang saat ini pembelajarannya secara daring karena siswa-siswi kita untuk bulu tangkis ini dikontrak dengan pebulu tangkis handal dari yang sekarang bertempat di Pasuruan, yaitu Mas Sony Dwi Kuncoro, sehingga pembelajarannya secara daring dari sana dan ketika ujian bisa merapat ke MTSN 7 Kediri. Di samping itu juga masih banyak yang lain, kita juga punya penulis-penulis buku ber-ISBN yang jumlahnya puluhan, seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini kami juga menyampaikan bahwa prestasi tidak hanya dimiliki oleh siswa juga, akan tapi juga dimiliki oleh Bapak Ibu guru, di mana kurang lebih 8 guru kita menjadi instruktur nasional dari PKB yang dilaksanakan oleh KSAK Pusat, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga penulis AKMI secara nasional yang hari-hari ini juga berlalu lalang ke Jakarta dan juga ke Tangerang untuk mengadakan beberapa pelatihan. Dan alhamdulillah kami sendiri sebagai kepala madrasah juga tidak mau kalah Bapak, karena pada tahun 2023 kemarin kita mendapatkan penghargaan sebagai kepala madrasah penggerak literasi nasional, dan juga pada tahun 2023 kemarin kami mendapatkan penghargaan dari Radar Award sebagai bahasanya sebagai kepala madrasah pemula yang memiliki reputasi besar, seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami sampaikan kepada seluruh kepala madrasah negeri semuanya yang hari ini hadir, terima kasih dan semoga semuanya kita bisa bersama-sama untuk terus berkarya dan berinovasi sehingga madrasah di Kabupaten Kediri terus bisa berkarya dan berinovasi dan tentunya berinovasi. Dan kami terkhusus keluarga besar MTSN 7 Kediri memohon doa restu semoga MTSN 7 Kediri bisa terus mewujudkan MTSN 7 Kediri bisa dan terus bisa mendukung program madrasah, yaitu program madrasah bermutu maju mendunia. Terima kasih dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Faiz SAG MHI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Sruji Bahtiar, MPDI, para kasih penyelenggara, dan juga bil khusus tuan rumah Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 7, Bapak Abbas, dan juga Kepala MTS, Kepala MIN, Kepala MTSN, Kepala MAN, dan juga dari Komite Madrasah, para sesepuh, Gus Mahfud, dan yang lainnya. Alhamdulillah beliau semuanya rawuh. Dari ibu-ibu Dharma Wanita tidak ketinggalan, alhamdulillah selalu mengikuti kita semuanya Bapak. Dan anak-anakku semuanya yang tercinta, alhamdulillah. Oke, dari narasumber, dari media guru, alhamdulillah. Terima kasih support luar biasa untuk teman-teman dari MTSN 7. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita pagi hari ini bisa bersama-sama di dalam rangka diklat sasi sabu ini, yang nanti mudah-mudahan beliau Bapak Kakanwil berkenan untuk memberikan arahan-arahan kepada kita semuanya, yang pada intinya ini merupakan bagian daripada ikhtiar MTSN 7 untuk terus membangun madrasah, terutama dalam hal prestasi literasi yang terus coba untuk dikembangkan dan dimaksimalkan, karena ini merupakan bagian daripada ikhtiar madrasah di dalam rangka mengembangkan prestasi siswa-siswi yang ada di
Madrasah MTSN 7 ini terkhusus, tetapi tadi infonya juga dari madrasah-madrasah yang lain. Alhamdulillah, artinya MTSN 7 juga ingin berbagi dengan teman-teman madrasah yang lain dalam rangka untuk terus mengembangkan prestasi terkhusus dalam konteks literasi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ngapunten Bapak Ibu pengawas juga, alhamdulillah belum kesebut ini tadi, lupa. Alhamdulillah ini merupakan momen yang luar biasa dan kami tidak berpanjang lebar karena ini sudah jam 11 mau segera Jumatan. Nanti biar beliau aja yang waktunya panjang untuk bisa memberikan arahan kepada kita. Mohon berkenan Bapak Kakanwil nanti memberikan semangat kepada kita, keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, karena kebetulan di sini hadir para kasih, penyelenggara, terus juga para kepala madrasah, pengawas, semuanya ini terus bersinergi bahu-membahu dalam rangka untuk terus mengembangkan pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Dan kami optimis bahwa pendidikan di lingkup kami akan terus bisa kita upayakan untuk terus semakin maju dan berkembang sebagaimana tagline yang ada di Kementerian Agama, madrasah maju, bermutu dan mendunia. Saya kira itu tidak panjang lebar dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin, selanjutnya mari kita dengarkan secara seksama sambutan sekaligus penutupan diklat satu siswa satu buku angkatan ke-6 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Suruji Bahtiar MPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diulang supaya bisa kompak. Ini bisa temanya Pak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormati para alim, para kiai, wabil khusus Gus Mahfud, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kediri dan seluruh jajaran, teman-teman kepala madrasah, teman-teman narasumber dari media guru dan seluruh yang hadir pada siang ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita semua hadir di tempat yang insyaallah barokah. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian bersama dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa terus dilimpahkan perlindungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, temanya ini harus beda Pak. Karena tadi Pak Kepala ngikutin, teman-teman kepala ngikutin. Kalau sama nanti dikiranya Pak Kanwil kok temanya macet. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bisa. Ini akronim yang luar biasa, berprestasi, inovasi, kemudian sinergi dan akhlakul karimah. Nah, bagaimana kemudian supaya bisa? Supaya bisa ini harus kita paham terkait dengan 5 tingkatan Pak. Yang pertama, supaya bisa ini kita harus berta'aruf. Baik ta'aruf secara jasadiah maupun nafsiyah. Bisa itu apa? Karena bisa itu singkatan dari berprestasi. Supaya bisa berprestasi maka harus paham berta'aruf apa sih prestasi. Prestasi itu sesuatu yang dicapai oleh seseorang. Nah, bagaimana kemudian mencapai sesuatu itu? Ini harus mengenali siapa dirinya. Kalau tidak kenal tentang dirinya, tidak bisa bertaruh terkait dengan dirinya, Pak insyaallah belum tentu berprestasi. Nah, siswa, ini harus kenal siswa itu siapa. Siswa itu adalah pembelajar. Yang namanya pembelajar itu, Bapak Ibu sekalian, seperti tagline-nya Kementerian Agama ya, bermutu, mandiri dan menduni. Maka jadilah pembelajar yang bermutu, mandiri dan mendunia. Nah, supaya bisa bermutu, mandiri, mendunia, dia harus bertaruh dulu dengan dirinya. Saya ini punya kemampuan apa? Saya ini punya kesempatan apa? Bagaimana kemudian caranya saya ini berprestasi? Terus itu harus dikenali dalam diri kita. Nah, kalau sudah bertaruh secara jasadiah dan nafsiyah, siswa adalah itu jasadiah. Nafsiyahnya siswa adalah anak yang harus bermutu, mandiri dan
Itu namanya nafsiyah, jasadiyah nafsiyah. Nah, kalau sudah ta'arufnya tuntas, jasadiyah dan nafsiyah, insya Allah kan paham. Paham itu maksud apa yang seharusnya dilakukan agar bisa. Nah, jadi kalau sudah paham naik lagi. Kalau sudah paham dia akan ta'awun. Ta'awun itu berarti dia akan memberikan kemanfaatan. Dia akan membantu dirinya akan membantu orang lain. Apa membantu dirinya? Membantu dirinya supaya berprestasi, punya inovasi, bisa bersinergi dan berakhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini Bapak Ibu sekalian, ini kan kata yang sangat sederhana. Akhlakul karimah itu dia punya rasa optimis untuk apa? Untuk punya sikap positif untuk bisa, karena temanya bisa itu. Punya yang namanya syaja'ah, rasa keberanian untuk berprestasi. Nah, berani berprestasi itu berarti dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, meninggalkan kesenangan-kesenangan yang sesaat. Dulu saya dipondokkan itu tersiksa awal-awal. Kenapa? Makan sangat terbatas, tidak enak, tahu dan tempe Pak. Tidur pun tidak pakai kasur dan guling. Tidurnya ya di musola. Tetapi karena saya ini punya rasa keberanian syaja'ah untuk bisa, maka saya tinggalkan kesenangan-kesenangan semuanya. Karena itu hanya kesenangan sesaat. Maka anak-anak sekalian yang mondok itu bersyukur karena sudah meninggalkan kesenangan-kesenangan sesaat. Dan kesenangan sesaat ini biasanya yang membuat kita tidak bisa berprestasi, tidak bisa membuat inovasi, tidak bisa bersinergi, dan tidak bisa berakhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah yang berikutnya adalah qanaah, sederhana. Santri itu sederhana banget. Maka bersyukurlah kita nih dipondokkan, maka akan punya sifat qanaah. Orang yang berprestasi itu biasanya qanaah. Orang yang tidak berprestasi itu biasanya sombong. Makanya ayo, karena ini slogan apa ya? Akronimnya bisa, maka akhlakul karimahnya rasa optimis. Kemudian sifat-sifat untuk terus melakukan perubahan. Kemudian qanaahnya ini harus ada dalam diri kita, sehingga tidak hanya sekedar di slogan bisa. Tapi tadi udah dimunculkan Bapak Ibu sekalian, prestasi-prestasi yang sudah dicapai itu karena apa? Karena akhlakul karimah. Nah, kalau sudah tingkatannya siswa ini sudah ta'awun, maka insya Allah dia akan selalu bagaimana berpikir kemanfaatan, manfaat bagi dirinya dan manfaat kepada orang lain. Ada yang namanya gerakan madrasah sehat, gemes. Ini sudah bagus kayak di sini. Gemes itu memadukan antara adiwiyata dengan UKS. Jadi rindang, indah, kemudian sehat. Baca lagi di gemes itu sudah ada konsep menjadi madrasah yang menyenangkan. Menyenangkan itu bukan hanya perilakunya, tapi juga lingkungannya. Ada sudah di gemes gerakan madrasah sehat. Kemudian ada gerakan furudul ainiyah yang kita singkat GEFA. Itu tidak mungkin orang punya akhlakul karimah kalau furudul ainiyahnya, fardu ainnya tidak dikuasai. Paling tidak baca tulis Al-Qur'annya sudah fasoha bitartil. Kalau di pondok kan sudah ada masalah, gerakan furudul ainiyahnya itu sudah dilakukan setiap hari. Nah, yang di luar pondok ada enggak kemudian gerakan furudul ainiyahnya? Dan juga menyangkut kesempurnaan ibadah kita. Kalau baca Al-Qur'annya tidak benar, Al-Fatihahnya misalnya tidak benar, maka dipastikan sholatnya kan tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, apa bisa kemudian berprestasi? Apa bisa kemudian berinovasi? Apa bisa bersinergi? Apa bisa kemudian berakhlakul karimah? Nah, 4 gerakan ini Bapak sekalian tidak mungkin dilakukan kalau tidak digerakkan oleh 3 aktor. Yang pertama adalah kata si awas, itu peningkatan dari
peningkatan kompetensi pengawas. Maka pengawas ini kompetensinya tentu Pak Kepala Kantor ini harus dipres Pak, supaya kemampuan pengawas akan berdampak kepada kemampuan kepala madrasah. Kemampuan kepala madrasah akan berdampak kepada kemampuan gurunya. Kemampuan guru akan berdampak pada kemampuan muridnya. Maka aktor yang pertama ini, kata si awas, harus kemudian dilakukan. Silakan bentuk kegiatannya peningkatan kompetensi pengawas seperti apa? Baik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas, maupun tugas dan tanggung jawabnya karena dia punya kewajiban untuk mengawasi, mensupervisi kepala madrasah dan guru. Maka tentunya pengawas itu harus punya kompetensi kepengawasan, juga harus paham kompetensi kepala madrasah, dan juga paham kompetensi guru. Jadi yang namanya pengawas ini kan maha guru, di atasnya guru. Dia harus paham tentang apa tusinya kepala madrasah, apa tusinya guru. Kemudian aktor yang berikutnya adalah kata si camat, peningkatan kompetensi kepala madrasah. Saya yakin kepala yang ke-7 ini sudah kompetensinya tidak diragukan lagi dengan program-programnya yang sudah dilakukan. Saya tidak mungkin tanpa kompetensi bisa membuat program-program unggulan itu. Ada 7 ya, kalau tidak keliru. Ada 10. Maka tentunya kepala madrasah itu memang harus punya kualitas, harus punya mutu. Selain itu punya semangat dan ruhul jihad, rasa memiliki. Pinter tapi komitmennya rendah. Pinter tapi ruhul jihadnya rendah. Pinter tapi rasa memilikinya rendah, maka mungkin tidak bisa mewujudkan program-program yang menjadi ekspektasi dari guru-guru dan murid-murid serta wali murid. Maka tentunya kepala madrasah harus punya kompetensi. Yang berikutnya adalah kata si guru, peningkatan kompetensi guru. Guru ini yang langsung berinteraksi dengan murid. Ada pekerjaan-pekerjaan direct yang tidak bisa dilakukan oleh kepala madrasah, juga tidak bisa dilakukan oleh pengawas, apalagi oleh kepala kantor. Maka tentunya karena guru ini ada pada garda paling depan, seperti apapun murid-murid kita ini tergantung kepada gurunya. Mau dicetak yang ahli dalam menulis, tergantung gurunya. Mau kemudian anak-anak ini punya akhlakul karimah, tergantung kepada gurunya. Maka gurunya ini sesungguhnya adalah menjadi cermin dan tonggak yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Kalau cerminnya retak, maka wajahnya akan retak. Kalau tonggaknya tidak berdiri tegak, maka anak-anaknya juga akan miring-miring. Maka kuncinya adalah kata si guru, peningkatan kompetensi guru. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ta'awunnya sudah dilakukan setiap hari, terus dilakukan, maka insya Allah akan lahir yang namanya takalluf, memaksakan diri untuk terus berprestasi. Capek dia terus belajar, lelah dia terus belajar, tidak punya apa-apa dia terus levelnya sudah takalluf, memaksakan diri untuk berprestasi. Lah kadang kan enggak, anak-anak dikasih tugas sedikit udah merasa lelah, capek dan menyerah. Tapi kalau siswa sudah levelnya takalluf, insya Allah dia akan mencari sendiri apa yang dibutuhkan. Dia akan mencukupi apa kekurangannya. Dia akan mengerti apa yang perlu kemudian dia lakukan. Itu levelnya sudah level takalluf. Nah, siswa kita ini sudah level itu bangga. Ini tugasnya guru-guru semua untuk membangkitkan itu. Dan yang terakhir adalah itsar. Dia lupa dengan dirinya karena selalu berpikir tentang prestasi. Dia lupa dengan dirinya karena selalu ingin bisa. Artinya apa, Bapak sekalian? Selain memaksakan diri, dia sudah lupa apakah ini rintangan seberat apapun, dia pasti lakukan karena levelnya itsar. Insya Allah murid-murid kita sudah pada level itu. Kalau melihat dari prestasi, tinggal gurunya ini ngimbangi. Levelnya sudah level apa? Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang perlu kita sampaikan, karena ini hari Jumat, sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan. Khawatir sholat Jumatnya tidak bisa dilakukan. Bisa diundang lagi kapan-kapan, Pak. Jangan dimasukkan hati. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah yang akan melahirkan rasa cinta kepada apa yang sedang dijalani. Kalau sudah cinta, apa yang tidak bisa dilakukan dengan cinta? Nyawa akan dikorban, jiwa akan dikorban, apalagi cuma harta dan waktu akan dikorbankan, Bapak Ibu sekalian.
Jadi dengan ta'aruf, dengan tafahum, dengan ta'awun, dengan takallub, dengan isal akan melahirkan cinta. Dengan cinta itu semuanya akan selesai. Tapi hati-hati dengan cinta. Dengan cinta bisa mematikan diri kita, Bapak Ibu sekalian. Inilah kira-kira yang belum disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Suji Bahtiar untuk tetap berada di tempat didampingi Bapak Kan Kemenang Kabupaten Kediri. Yang pertama, buku karya Kepala MTSN 7 Kediri, Bapak Abbas Sofwan SPD MPDI. Sebagai Kepala Madrasah yang pada tahun 2023 mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Madrasah Penggerak Literasi Nasional. Boleh tepuk tangannya? Di sini berdiri juga satu alumni yang sekarang sudah man. Ananda menulis buku waktu masih bersekolah di MTSN 7 Kediri. Tepuk tangan untuk rekan-rekan kita semua. Kami ucapkan terima kasih untuk segala perhatian, dukungan, dan doa yang diberikan dalam acara siang hari ini. Semoga kita semua semakin solid dan jaya dalam berperan aktif menguatkan program literasi di Indonesia. Semangat terus dan maju terus literasi Indonesia untuk pendidikan dan madrasah yang maju, bermutu, mendunia. Oke. Mantap. Ayo dah. Saya lihat itu lanjutkan. Siap Inggrisnya aja. Masih kabit Bapak itu. Silakan ya Inggris silakan. Welcome to our stand, Mr. Suci. Di program kami ini akan menjelaskan beberapa kegiatan-kegiatan tentang tim Madrasah Sehat MTSN 7 Kediri. Kita di sini ada foto dokumentasi kegiatan tim Madrasah Sehat MTSN 7 Kediri. Yang pertama, niki ada donor darah sukarela. Biasanya donor darah sukarela ini dilakukan setiap 1 tahun sekali, diikuti oleh beberapa guru MTSN 7 Kediri dan juga murid MTSN 7 Kediri. Setiap
mahasiswa. Ini saya salut ya. Karena memang ke depan anak-anak kita itu perlu dipersiapkan ya. Subhanul yaum dijalul. Hari ini mereka itu pemuda. Di 10-20 tahun yang akan datang dia adalah pemimpin. Kalau anak-anak sudah dilatih mentalitas, kemandirian, kemudian mutunya seperti ini, 10-20 tahun yang akan datang, kita tidak akan kekurangan pemimpin-pemimpin yang akan menjaga negara kesatuan Republik ini. Makanya ini menurut saya terus Pak dilatih anak-anak kemandiriannya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Dan dia alhamdulillah juga mereka udah berpikir tentang dunia ya. Mereka bahasa-bahasa pengantarnya sudah bahasa pengantar Arab dan bahasa pengantar Inggris. Artinya dia sudah siap untuk berkompetisi di level internasional di dunia itu. Dunia maksudnya bukan dunia ini Pak, dunia. Dan menurut saya mentalitas seperti ini penting ditanamkan. Sehingga kalau mentalnya sudah kuat, dia akan ada tantangan seberat apapun, itu pasti dia mencari gimana jalan keluarnya. Dan mestinya murid-murid kita itu yang dilatih itu mentalitasnya Pak. Nah kalau mental udah bagus menurut saya, dia akan apalagi punya keinginan yang luar biasa. Keterbatasan yang dia miliki itu, dia akan mencari sendiri, tidak kemudian tergantung pada orang lain. Ini yang perlu dimotivasi kepada anak-anak kita itu. Ya anak-anak itu diberi kail ya, jangan diberi ikan. Ini kan kailnya apa? Ini dibuat sebuah acara ini kan ya, dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk dia mengeksplor kemampuannya ya. Tadi kemudian dia melakukan riset ya. Tadi juga ada produk pohon pisang itu di desa-desa kan dibuang, tapi sekarang kan bisa digunakan semua. Nah itu bagus menurut saya, tinggal sekarang di branding ya. Kemudian orang mau, ini orang kan masih belum suka mau makan seperti itu. Gimana caranya supaya orang suka itu? Produksi banyak dan tidak suka, siapa yang mau makan? Berarti ini masyarakat kita itu perlu dipahamkan menurut saya ya. Kalau enggak, maka dia akan hanya jadi produk di sini itu. Tidak berimbas kepada yang lain. Bisa jadi pohon pisang itu berguna bagi madrasah ini, tapi bagi orang lain tidak berguna. Lah kita dorong itu supaya masyarakat itu juga menganggap pohon pisang ini jangan sampai membandir, tapi diolah menjadi kerupuk, menjadi ini dan sebagainya itu ya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Provinsi Jawa Timur untuk meresmikan usul MTSN 7 dengan penandatanganan prasasti. Asyraqal badru alaina fadafat. Dilanjutkan dengan pemotongan pita. Bisalahus ni gamara'aina qaddu ya wajah sururi, Allah ya Nabi. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Kanwil Provinsi Jawa Timur. Salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta
نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Selamat untuk MTSN 7 Kediri. Mudah-mudahan prestasi yang sudah dimunculkan, terus inovasi-inovasi yang sudah mulai dikembangkan ini terus dikembangkan terus dengan semaksimal mungkin, sehingga nanti potensi yang ada pada anak-anak semuanya juga akan bisa menular ke yang lainnya. Siap, terima kasih. Nanti terima kasih. Selamatlah, sukses. Siap. Untuk MTS 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ndoho TV dimanapun berada. Saya Abbas Sofwan, SPD MPDI, Kepala MTSN 7 Kediri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena hari ini di MTSN 7 Kediri mengadakan gawe besar, mulai dari pembukaan Diklat Sasi Sabu, kemudian juga peresmian monumen MTSN 7 Kediri Bida, kemudian Expo 10 program MTSN 7 Kediri, dan juga peresmian Musola MTSN 7 Kediri. Semoga semua yang ada di MTS 7 Kediri ini benar-benar terus sukses dan terus bisa berjalan dengan lancar di bawah bimbingan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Untuk itu kami mohon doa restunya semoga MTSN 7 Kediri bisa mewujudkan MTSN 7 Kediri bisa, dan juga mendukung gerakan madrasah bermutu